Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini akan membahas tentang UTBK sampai dengan SBMPTN di tahun 2021. Apa saja kira-kira info yang perlu adik-adik ketahui? Yuk kita lihat langsung videonya. Yang pertama yang perlu adik-adik ketahui adalah tentang pelaksanaan UTBK 2021, di mana pelaksanaannya itu dilaksanakan dalam 2 gelombang dan itu dilaksanakan dari Senin sampai Minggu ya. Dan kemudian setiap hari itu ada 2 sesi. Yang pertama itu sesi pagi dan sesi siang. Untuk gelombang 1 itu dijadwalkan di tanggal 12 April sampai 18 April. Kemudian untuk gelombang 2 itu dijadwalkan di tanggal 26 April sampai 2 Mei. Oke, ini dia yang pertama yang perlu adik-adik ketahui tentang UTBK tahun 2021. Dalam hal ini memang dikatakan bahwa setiap hari itu terdapat 2 sesi, namun tetap sesinya itu akan menyesuaikan dengan jumlah pendaftar di UTBK itu sendiri, dimana kalau misalkan pendaftarnya banyak, tentu nanti akan ada penyesuaian di setiap sesi dalam setiap hari ujiannya, begitu kira-kira. Kemudian untuk yang kelompok campuran, karena nanti untuk kelompok campuran itu akan ujian juga di siang hari, maka akan menyesuaikan dengan waktu ibadat sholat ya. Oke, kemudian mengenai UTBK 2021 ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama tentang metode tes, kemudian kelompok ujian, hasil tes, materi tes, pelaksanaan tes, dan kesempatan tes. Yang pertama, metode tesnya itu dilaksanakan dengan ujian tulis berbasis komputer atau sering kita kenal dengan nama UTBK. Kemudian kelompok ujiannya itu ada 3, saintek, soshum, atau campuran ya. Jadi kalau dia UTBK 2020 itu hanya ada 2, yaitu saintek dan soshum. Kemudian untuk tahun 2021 dikembalikan lagi seperti tahun 2019 dan tahun sebelum-sebelumnya, ada 3, yakni saintek, soshum, dan campuran. Oke, kemudian yang berikut mengenai hasil tes, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nah, ini masih sama. Kemudian tentang materi tes ini juga berbeda ya. Materi tes untuk UTBK 2021 itu ada tes potensi skolastik atau TPS dan tes kompetensi akademik. Nah, kita tahu bersama bahwa di UTBK 2020 itu materi tesnya hanya TPS ya. Tetapi untuk tahun 2021 itu dikembalikan seperti semula, yakni dengan menambah TKA atau tes kompetensi akademik. Nah, TKA itu sendiri nanti ada untuk yang saintek, ada yang untuk soshum ya. Kemudian pelaksanaan tesnya itu dilaksanakan 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk kesempatan tes, semua peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes. Ini sama dengan tes yang UTBK 2020, tetapi berbeda dengan UTBK 2019, di mana tahun 2019 itu setiap orang bisa mencoba 2 kali tes. Oke. Kemudian yang berikut yang perlu adik-adik ketahui adalah tentang persyaratan peserta UTBK. Hal yang pertama adalah siswa diwajibkan untuk memiliki akun LTMPT. Itu akan sudah kamu isi nanti di bulan Januari di sekolah ya. Kemudian yang kedua, untuk siswa kelas 12 di tahun 2021 dan peserta didik paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun.
Itu merupakan syarat yang kedua untuk peserta UTBK. Nah, syarat yang ketiga adalah lulusan SMA atau madrasah aliyah atau SMK atau sederajat tahun 2019 dan tahun 2020. Berarti yang bisa mengikuti UTBK tahun 2021 adalah lulusan 3 tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Persyaratan yang keempat adalah setiap peserta harus memilih prodi. Yang pertama, prodi Saintek, berarti dia harus mengikuti ujian TPS dan Saintek. Kemudian prodi Soshum, maka dia juga harus mengikuti TPS dan Soshum. Kemudian prodi campuran, maka dia harus mengikuti ketiga ujian, yaitu TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Yang kelima, hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021 itu sendiri. Jadi itu tidak bisa digunakan pada UTBK 2022. Untuk persyaratan yang keenam dan yang merupakan hal yang terpenting adalah membayar biaya UTBK. Karena kalau kamu tidak membayar biaya UTBK, ya berarti tidak mungkin bisa mengikuti UTBK itu sendiri. Nah, untuk pembayaran UTBK ada dua, ya. Yang pertama adalah bayar mandiri, ya, dibayar melalui uang siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua dibayar melalui subsidi pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar. Yang berikut mengenai materi ujian UTBK 2021, ada tes potensi skolastik atau biasa kita sebut dengan TPS. Itu berisi kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, di sini juga nanti ada materi-materi matematika dasar. Ini adalah materi yang sama juga diujikan di TPS di tahun-tahun sebelumnya 2020 dan 2021. Saya pikir tidak ada perbedaan yang jauh di sini. Kemudian yang berikut yang membedakan dengan UTBK 2020 adalah tes kompetensi akademik atau disingkat dengan TKA. Nah, untuk TKA itu sendiri mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Ini soal tesnya itu berbentuk higher order thinking skill atau sering kita kenal dengan soal HOTS, ya. Oke, yang berikut kita lihat kelompok ujian UTBK 2021. Ini masih berkaitan dengan TKA tadi. Yang pertama adalah kelompok ujian sains dan teknologi atau sering kita kenal juga dengan nanti ujian TKA Saintek, gitu ya. Nah, untuk materi ujiannya untuk kelompok Saintek itu adalah TPS dan TKA Saintek. TKA Saintek itu memuat matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi waktunya adalah 195 menit. Kemudian yang berikut kelompok ujian sosial dan humaniora, itu sering kita kenal dengan yang namanya Soshum. TKA Soshumnya itu meliputi mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Alokasi waktunya juga 195 menit. Yang terakhir, kelompok campuran, berarti siswa yang mengambil kelompok campuran ini maka dia juga harus mengikuti ujian TPS, harus mengikuti ujian Saintek, dan harus mengikuti ujian TKA Soshum. Alokasi waktu untuk yang kelompok campuran adalah 285 menit. Poin berikut yang perlu ada diketahui mengenai pendaftaran UTBK. Yang pertama adalah registrasi akun LTMPT. Ini sudah akan nanti kamu daftarkan kemungkinan di bulan Januari 2021. Kemudian yang berikut yang kedua adalah melakukan login menggunakan username
atau email dan password di laman LTMPT. Yang ketiga, memilih menu verifikasi dan validasi data siswa. Dalam hal ini nanti kamu akan diminta untuk mengisi biodata, unggah pas foto, dan verifikasi data. Yang keempat adalah memilih menu pendaftaran UTBK. Dalam hal ini kamu disuruh untuk memilih lokasi pusat UTBK, jenis ujian, dan sesi ujian, sehingga dalam hal ini setelah semua proses itu kamu lewati, maka kamu akan mendapatkan slip pembayaran. Yang berikut, setelah kamu mendapatkan slip pembayaran, kamu diminta untuk membayar di bank yang ditunjuk. Dalam hal ini ada 3 bank, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Dan slip itu hanya berlaku paling lambat 1 kali 24 jam. Poin yang keenam, melakukan login kembali ke portal LTMPT. Dan setelah itu melakukan cetak kartu peserta UTBK. Setelah kamu mencetak kartu peserta, yang perlu kamu lakukan adalah menunggu sampai waktunya tiba kamu mengikuti UTBK. Nah, nanti di kartu peserta itu akan ditampilkan hari, tanggal, sesi, dan lokasi ujian yang akan kamu ikuti pada saat UTBK nanti. Nah, hal-hal yang penting di sini adalah yang pertama, siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN 2021 otomatis akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Jadi kalau sudah lulus SNMPTN, otomatis kamu tidak akan bisa lagi mengikuti UTBK dan SBMPTN. Jadi nanti pada saat memilih SNMPTN juga harus sesuai dengan yang ingin kamu tekuni nanti pada saat kuliah. Kemudian yang berikut, peserta yang tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Untuk lulusan tahun 2019 dan tahun 2020, maka dia wajib membawa ijazah. Kemudian yang berikut, poin yang penting juga adalah siswa lulusan tahun 2021, maka harus ada surat keterangan identitas pelajar dari sekolah yang memuat jati diri dan foto berwarna terbaru dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan stempel yang sah. Oke, kemudian poin berikut yang perlu adik-adik ketahui sama dengan yang tadi ya. Di poin sebelumnya kita sudah bahaskan ini pelaksanaan UTBK. Ya, ada 2 gelombang dan 2 sesi setiap harinya. Kemudian mengenai pelaksanaan UTBK itu ya, dimulai dari kelompok ujian Saintek dan Soshum ya. Untuk kelompok sesi pagi dimulai di jam 6.45 sampai jam 10.30 ya. Itu untuk waktu Indonesia Barat. Kemudian waktu Indonesia Tengah 7.45 sampai 11.30. Kemudian waktu Indonesia Timur dimulai dari 8.45 sampai 12.30. Kemudian dalam sesi siangnya itu dimulai di pukul 12.30 sampai 16.15. Itu waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah itu 13.30 sampai 17.15. Dan waktu Indonesia Timur dimulai dari 14.30 sampai 18.15. Untuk kelompok campuran. Kelompok campuran itu yang membedakan dia adalah setiap yang mengambil kelompok campuran maka dia pasti akan ikut di sesi pagi. Ya, dia dimulai dari sesi pagi dari 6.45 sampai 10.30, kemudian lanjut lagi di 11.30 sampai 13.25. Itu yang waktu Indonesia Barat. Kemudian waktu Indonesia Tengah 7.45 sampai 11.30 sesi pagi, kemudian 12.30 sampai 14.25 itu sesi siangnya. Waktu Indonesia Tengah juga nanti demikian jadwalnya sudah ada. Yang berikut, biaya UTBK. Untuk biaya UTBK Saintek
dan kelompok ujian SOSHUM itu sebesar Rp200.000. Kemudian untuk yang campuran itu sebesar Rp300.000. Oke, yang berikut yang perlu adik-adik pahami adalah tentang tahapan pendaftaran SBMPTN 2021. Nah, untuk pendaftaran SBMPTN dimulai dari tahap pertama, dilakukan pendaftaran melalui laman ltmpt.ac.id, kemudian mengisi biodata, ya, kecuali untuk peserta yang telah mengikuti SNMPTN namun dinyatakan tidak lulus, ya. Kemudian yang berikut memilih PTN dan program studi, dan dalam hal ini paling banyak prodi yang dipilih adalah 2, dan bisa itu berasal dari 1 PTN atau dari 2 PTN, dimana kalau kamu ngambil 2 PTN berarti 1 PTN itu 1 prodi, gitu ya. Kemudian yang keempat, mengunggah dokumen. Dokumen-dokumen yang penting di sini baik itu portofolio dan lain sebagainya. Dan setelah itu, setelah kamu mengisi itu semua, kamu tinggal duduk manis untuk menunggu pengumuman kelulusan hasil SBMPTN. Itu mungkin poin-poin yang penting untuk ini. Kemudian yang berikut adalah ketentuan SBM 2021. Persyaratan peserta adalah peserta atau siswa yang lulus di tahun 2029 dan tahun 2021, kemudian dan harus sudah memiliki ijazah. Kemudian poin yang kedua adalah mengikuti dan memiliki nilai UTBK 2021. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Yang keempat, peserta yang mengambil seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Kemudian ketentuan untuk pemilihan program studi. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN seperti yang disebutkan di awal. Kemudian mengenai jadwal UTBK SBMPTN, registrasi akun LTMPT itu di tanggal 7 Februari sampai 12 Maret, pendaftaran UTBK dan SBM dimulai di tanggal 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaan UTBK itu ada 2 gelombang. Gelombang 1 itu di tanggal 12 sampai 18 April dan gelombang 2 26 April sampai 2 Mei. Kemudian pengumuman kelulusannya itu di tanggal 14 Juni 2021. Kemudian yang berikut yang penting lagi adalah untuk peserta pelamar beasiswa Kartu Indonesia Pintar kuliah, ya. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan dengan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk peserta yang dari keluarga kurang mampu, pada pembayaran UTBK juga nanti akan disubsidi oleh pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar ini. Nah, informasi detailnya bisa diadik lihat nanti di website kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, berikut adalah rangkuman jadwal SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN 2021. Yang pertama, Desember 2020, tepatnya di tanggal 28 Desember akan ada pengumuman kuota SNMPTN. Kemudian, tanggal 4 Januari sampai 1 Februari akan ada peluncuran sistem PMB 2021 dan registrasi akun. Kemudian di tanggal 10 Januari sampai 12 Februari ada pengisian PDSS dan pemeringkatan oleh sekolah. 15 Januari layanan masa sanggah. Kemudian yang berikut di 11 sampai 26 Februari pendaftaran SNMPTN. 7 Februari sampai 12 Maret itu registrasi akun LTMPT. Kemudian pendaftaran UTBK di tanggal 15 Maret sampai 1 April.
pengumuman hasil SNMPTN di tanggal 29 Maret 2021. Kemudian pelaksanaan UTBK gelombang pertama di 12 sampai 18 April 2021, kemudian gelombang kedua di 26 sampai 2 Mei 2021, dan pengumuman hasil SNMPTN dijadwalkan di tanggal 14 Juni 2021. Jadi ini mungkin jadwal-jadwal penting dan poin-poin penting yang perlu adik-adik ketahui tentang UTBK dan tentang UTBK dan SBMPTN. Semoga ini membantu, dan harapannya adalah semoga adik-adik lulus di PTN tahun 2021 dengan jurusan dan prodi yang terbaik sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.